Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga pada saat nonton video kali ini kalian sedang berada di keadaan yang sehat selalu dan juga pastinya jangan lupa untuk bahagia ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aurelia Ramadanti, teman-teman bisa panggil aku Aurel. Aku dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi pada video kali ini aku akan membantu teman-teman dengan membuatkan video tutorial mengenai jurnal khusus akuntansi perusahaan dagang. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman bisa langsung simak aja video selanjutnya dengan seksama. Oke, jadi pada kali ini aku sudah menyediakan PowerPoint yang dimana nantinya dapat mempermudah teman-teman untuk belajar jurnal khusus akuntansi perusahaan dagang. Nah, di PowerPoint ini aku menyiapkan pembahasan yaitu mulai dari pengertian, manfaat, transaksi perusahaan dagang itu apa saja, kemudian macam dan bentuk jurnal khusus, dan aku juga menyediakan contoh soal dan jawaban pastinya, dan juga yang terakhir ada rangkuman. Nah, di sini ada pengertian dari akuntansi perusahaan dagang itu sendiri, yaitu kegiatan mencatat transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga menutup saldo di jurnal pembalik yang dilakukan agar lebih mudah mengetahui antara laba dan rugi atas penjualan barang dagang. Kemudian terdapat manfaat jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang pertama, memudahkan pencatatan secara otomatis. Kemudian proses data transaksinya pastinya lebih cepat. Kemudian juga mempermudah proses posting ke buku besar dan mengurangi resiko pengubahan data. Di sini terdapat 8 bentuk transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, retur pembelian, retur penjualan, potongan pembelian, potongan penjualan, biaya angkut, serta yang terakhir, persediaan barang dagang. Nah, di sini kita memasuki contoh soal yang pertama mengenai jurnal penjualan. Berikut ini transaksi dari PT Sejahtera untuk penjualan barang dagangan secara kredit. Yang pertama, pada tanggal 10 Agustus tahun 2010, dijual barang dagangan kepada Nyonya Ida seharga 13.500.000 dengan termin 2/15 dan N/10 dengan mengeluarkan faktur nomor 16. Nah, sebelum aku melanjutkan ke nomor 2 atau bagian kedua, aku ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud termin 2/15 dan N/60 itu. Jadi pada bagian yang pertama ini dimaksudkan bahwa pembeli atau Nyonya Ida akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila Nyonya Ida membayar utangnya 15 hari setelah transaksi. Dan maksimal pelunasannya itu adalah 60 hari. Lanjut ke bagian yang kedua. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2010, dijual barang dagangan kepada Tuan Anton seharga 9 juta dengan termin N/30 dengan mengeluarkan faktur nomor 17. Lagi-lagi sama seperti yang sebelumnya, bahwa maksud dari termin N/30 ini yaitu Tuan Anton dapat melunasi pelunasan utangnya dengan maksimal 30 hari. Memasuki jawabannya, ini dia kolom atau template dari jurnal penjualan, yang dimana terdapat 5 kolom, yaitu mulai dari tanggal, nomor bukti, keterangan atau nama pelanggan, termin, dan juga piutang dagang dan penjualan. Sesuai dengan soal yang tadi sudah aku bacakan, teman-teman bisa langsung saja memasukkannya sesuai dengan kolomnya. Untuk hasil total dari jurnal penjualan PT Sejahtera di sini ditotalkan bahwa hasilnya 22.500.000.
Kita memasuki contoh soal yang kedua mengenai jurnal penerimaan kas. Berikut transaksi dari PT Sejahtera untuk penerimaan kas. Yang pertama, pada tanggal 3 Agustus 2010 dijual barang dagangan kepada Tuan Robi seharga 900.000 secara tunai. Kemudian yang kedua, pada tanggal 15 Agustus tahun 2010 diterima pelunasan piutang dari Tuan Alex sebesar 1 juta dan mendapat potongan 10%. Langsung kita simak saja jawabannya. Ya, di sini terdapat kolom atau template dari jurnal penerimaan kas ya teman-teman. Dari soal yang tadi, teman-teman bisa langsung memasukkannya saja sesuai dengan kolom-kolomnya. Di sini mendapatkan total dari jurnal penerimaan kas PT Sejahtera bahwa dari kasnya yaitu 1.800.000, kemudian mendapatkan potongan penjualan sebesar 100.000, dan dari kreditnya sendiri untuk piutang dagangnya sebesar 1 juta dan penjualannya 900.000. Selanjutnya contoh soal yang ketiga mengenai jurnal pembelian. Berikut ini adalah transaksi dari PT Sejahtera untuk pembelian pada tanggal 18 Agustus tahun 2010 dibeli barang dagangan dari firma Indah seharga 2.100.000 dengan termin N30, yang dimana yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya bahwa N30 ini dimaksudkan firma Indah harus melunaskan utangnya dengan maksimal pelunasannya adalah 30 hari. Kemudian bagian yang kedua, pada tanggal 20 Agustus tahun 2010 dibeli perlengkapan kantor dari PT Maju seharga 500.000 secara kredit. Nah, ini untuk jawabannya bahwa jurnal pembelian ini template ataupun kolomnya seperti ini ya teman-teman. Dari soal yang sebelumnya, teman-teman bisa langsung saja memasukkan tempat-tempatnya sesuai dengan kolom-kolomnya. Di kolom ini, jurnal pembelian PT Sejahtera terdapat total dari hasil seluruhnya, yang dimana debit dari yang lain-lain 500.000, kemudian pembeliannya 2.100.000, dan pada bagian kredit utang dagangnya 2.600.000. Memasuki soal yang keempat nih teman-teman, mengenai jurnal pengeluaran kas. Berikut ini transaksi dari PT Sejahtera untuk pengeluaran kas. Pada tanggal 8 Agustus 2010 dikeluarkan cek nomor 5 untuk membayar pembelian perlengkapan toko seharga 1.500.000 kepada PT Andalas. Kemudian yang kedua, pada tanggal 12 Agustus tahun 2010 dikeluarkan cek nomor 7 untuk melunasi utang kepada PT Singasari seharga 3.500.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Kita langsung saja simak jawabannya. Di sini untuk jurnal pengeluaran kas, untuk template ataupun kolomnya seperti ini ya teman-teman. Dibaca kembali soalnya dan teman-teman bisa langsung memasukkan informasi-informasi dari soal dan disesuaikan dengan kolomnya. Pada jurnal pengeluaran kas PT Sejahtera ini menghasilkan total bahwa pada bagian debit di bagian lain-lain sebesar 1.500.000, kemudian untuk utang dagang sebesar 3.500.000, dan pada bagian kredit di bagian kas yaitu 5 juta.
Nah, itu dia penjelasan dari aku mengenai jurnal khusus akun perusahaan dagang. Semoga teman-teman bisa memahami soal dan jawabannya dengan baik ya. Di sini aku izin merangkumkan, yaitu bahwa jurnal khusus perusahaan dagang adalah jurnal yang dibuat untuk perusahaan dagang yang kompleks, juga digunakan khusus untuk mencatat kelompok transaksi-transaksi yang sejenis. Pengelompokan transaksi-transaksi yang sejenis bergantung pada aktivitas perusahaan yang bersangkutan. Adapun jurnal khusus terdiri atas jurnal penjualan, yaitu mencatat transaksi penjualan secara kredit, jurnal penerimaan kas, yaitu mencatat semua penerimaan kas, jurnal pembelian, yaitu mencatat pembelian secara kredit, jurnal pengeluaran kas, yaitu mencatat semua pengeluaran kas, dan jurnal memorial, yaitu mencatat transaksi retur pembelian secara kredit dan transaksi retur penjualan secara kredit. Di sini aku mengambil referensi buku. Yang pertama dari buku Akuntansi Perusahaan Dagang, kemudian Pengantar Dasar Akuntansi buku 1, dan yang terakhir Ekonomi dan Akuntansi Mengasah Kemampuan Ekonomi. Teman-teman bisa dapatkan dengan gratis PDF soal beserta jawaban dan PowerPoint ini di deskripsi berupa link G Drive yang nantinya aku sediakan ya teman-teman. Cukup sekian video tutorial dari aku mengenai jurnal khusus akuntansi perusahaan dagang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.